Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yoga Pratama. Salam sehat selalu. Sekali menggunakan stage tinggi atau besar, Anda tidak Lupa pencet tombol merahnya ya. guys, salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Yoga Pratama. Kali ini lagi dalam perjalanan ke kampus ya. Di pertemuan kali ini saya akan kembali berbagi perihal edukasi mengenai apa sih kiat sukses agar cepat lulus S3 ya. Nanti kita akan bahas satu persatu poin-poinnya dan bagaimana sih langkah-langkahnya agar bisa cepat selesai kuliah S3. Jangan kemana-mana, stay tune, jangan lupa subscribe. Oke guys, berikut adalah beberapa poin perihal kiat sukses lulus kuliah S3 tepat waktu. Yang pertama adalah manajemen waktu yang baik. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang kuliah S3 atau akan berencana kuliah S3, Anda harus memperhatikan poin pertama ini, yaitu bagaimana mengelola manajemen waktu yang baik. Karena pada dasarnya setiap mahasiswa yang akan kuliah S3 pasti sudah bekerja sebagai karyawan ataupun pengajar sebagai dosen. Jadi Anda harus mengelola manajemen waktu yang baik sehingga bisa membagi kapan harus fokus kepada pekerjaan dan kapan harus S3. Minimal dalam 1 minggu Anda harus meluangkan 1 hari untuk fokus kepada studi Anda. Yang kedua adalah menjalin komunikasi yang baik dengan teman, staf kampus, dan dosen pengajar. Nah, poin kedua ini juga poin yang sangat krusial dalam kuliah S3. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan teman ini sangatlah penting karena teman seperjuangan biasanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu lulus secepat mungkin, sehingga kita kadang perlu juga berkomunikasi dan berdiskusi saling menyemangati dengan teman kita, terutama ketika ada tugas yang kita kurang paham atau ada syarat-syarat ujian atau saling menyemangati ketika akan bimbingan. Nah, ini harus Anda jaga komunikasi dengan teman seangkatan atau teman seperjuangan karena bersama mereka Anda akan saling support. Nah, yang berikutnya adalah staf kampus. Penting sekali menjaga hubungan baik dengan staf di kampus, tata usaha. Ya, karena apa? Karena Anda akan berurusan dengan mereka selama Anda studi, ya. 3 tahun Anda akan terus berhubungan dengan para staf, sehingga jaga hubungan baik karena mereka akan biasanya membantu Anda dalam mengurus KRS, transkrip, pembayaran, atau ada keperluan perihal seminar proposal, ujian, syarat-syarat untuk mengikuti sidang tertutup atau terbuka. Jadi staf-staf ini harus Anda sahabati atau berteman baik ya, karena mereka juga akan jadi bagian dari salah satu kiat sukses untuk cepat lulus S3. Yang terakhir adalah dosen. Nah, Anda perlu berkomunikasi dan diingat oleh dosen baik di kelas maupun di luar kelas, karena dosen-dosen ini juga jika Anda diingat maka mereka juga akan baik dan membantu Anda, terutama ketika bertemu di luar boleh salim, jika dosen berpapasan dengan Anda tersenyum, atau di kelas Anda aktif sehingga Anda dikenal sebagai salah satu mahasiswa yang rajin seperti itu ya. Jadi ini juga bisa jadi proses yang baik sehingga tidak hanya IQ saja tapi IQ Anda pun dianggap baik oleh dosen. Nah, poin kedua ini juga perlu untuk Anda terapkan ya, bagaimana agar bisa cepat lulus sukses S3. Poin berikutnya adalah mempersiapkan disertasi sejak awal perkuliahan. Kenapa perlu disiapkan dari awal? Karena ketika masuk kuliah S3, semua akan ditanya mau meneliti tentang apa. Jadi Anda dari sekarang sudah harus fokus research-nya apa, penelitiannya jenisnya apa, R&D, research and development, atau kuantitatif, kualitatif, mixed method, ya, atau penelitian kualitatifnya apa, grounded theory, etnografi. Nah, pikirkan dari sekarang sehingga ketika sudah waktunya Anda mulai untuk melakukan bimbingan, Anda tidak lagi pusing dengan yang namanya memikirkan judulnya apa, meneliti di mana, apa yang mau diteliti. Ini akan juga akan membuang waktu karena masih akan
berpikir mau meneliti apa akan membuat Anda kebingungan dan waktunya jadinya tidak efektif gitu ya. Berikutnya, rajin membaca jurnal. Mahasiswa S3 harus rajin membaca jurnal karena dari jurnal ini banyak sekali kajian-kajian literature review yang bisa dipelajari dan juga bisa menginspirasi Anda dalam penelitian. Jadi ketika masuk ke arah disertasi, penelitian dimulai, dengan banyak membaca jurnal ini juga akan membantu Anda untuk bisa menyelesaikan studi dengan cepat gitu. Selain membaca juga menulis ya, sering publish, submit tugas-tugas diterbitkan. Ini bisa menjadi salah satu cara agar Anda terlatih dalam penelitian ya. Lalu yang kelima adalah memperluas jaringan atau networking. Networking ini sangat perlu sekali karena ketika Anda masuk ke S3, Anda perlu banyak orang yang bisa membantu Anda, membantu proses submit, membantu proses diskusi perihal penelitian, lalu proofreading, dan lain-lain. Jadi teman-teman Anda ini harus diperbanyak karena saling bertukar informasi tentang apa yang akan diteliti. Jadi penelitian, publish, jurnal, dan berbagai macam hal. Jadi Anda harus memperbanyak teman, baik teman sekelas ataupun dari kelas lain gitu ya, atau dari kampus lain untuk bisa saling share gitu. Atau apalagi yang sama-sama pembimbingnya, promotornya dan kopromotornya sama, ini Anda harus terus berkomunikasi ya. Lanjut, berikutnya adalah memilih promotor dan kopromotor yang tepat. Nah, ini sangat penting dan fundamental sekali karena pemilihan promotor menentukan nasib Anda sampai lulus. Jangan pilih promotor yang kira-kira Anda hanya ikut-ikutan saja dengan teman. Pilihlah yang memang saat di kelas mencerahkan Anda dan terlihat memang sesuai dengan penelitian Anda. Begitu juga dengan promotor, sehingga promotor dan kopromotor yang tepat akan menuntun Anda kepada kuliah yang lulus tepat waktu juga. Selanjutnya, nah yang ini paling penting, yaitu memiliki motivasi dan mental yang kuat. Ketika memulai kuliah S3, ada moto yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa S3 dimanapun itu, yaitu moto paling utama adalah berani memulai maka berani mengakhiri gitu ya. Berani memulai harus berani mengakhiri, karena Anda berani kuliah S3, masa Anda menyerah di tengah jalan. Jadi Anda juga harus berani mengakhiri itu. Nggak boleh sudah memulai lalu mundur ya. Jadi ini sudah terlanjur masuk, jadi Anda harus berani juga mengakhiri. Kemudian tidak mudah terpengaruh hasil orang lain. Jadi jangan sampai Anda membanding-bandingkan dengan teman Anda itu ya, enak dia dan lain-lain. Nah, ini tidak boleh. Anda harus fokus kepada diri Anda sendiri. Kemudian Anda harus berhati besar ya ketika bimbingan entah tidak dibalas promotor atau banyak revisi. Ini Anda harus kembali dengan fresh. Hari ini boleh down, besoknya Anda harus dengan jiwa yang lebih baru lagi. Jadi setiap hari itu pasti anak S3 itu tidak lepas dari yang namanya galau gitu ya. Hari ini hancur, besok dirapikan lagi hatinya gitu ya, agar lebih siap lagi. Jadi satu hari bahagia, besoknya nggak bahagia, besoknya bahagia lagi. Jadi seperti itu perasaan anak kuliah S3. Jadi mentalnya harus yang baja gitu ya. Kemudian berdoa dan ikhlas gitu. Untuk S3 itu perlu sekali yang namanya beribadah dan berdoa gitu ya. Kenapa? Karena Anda menginginkan hasil yang besar. Jadi ibadah Anda pun tidak boleh hanya doa Anda pun tidak boleh yang kecil-kecil. Jadi untuk hal yang besar Anda juga harus melakukan doa yang lebih besar, rajin sedekah, sholat malam gitu ya. Memohon untuk dimudahkan karena ini adalah hal besar lulus S3 ini. Jadi tidak bisa hanya main-main saja gitu ya. Di poin ketujuh ini Anda harus berani bermental baja dan berani mengakhiri apa yang sudah Anda mulai. Ya, masing-masing orang punya hasil yang berbeda-beda. Jadi Anda harus fokus kepada diri Anda sendiri seperti itu. Dan yang terakhir, yakin dan percaya bahwa Anda mampu menyelesaikan studi. Penting sekali bahwa Anda harus yakin dengan diri Anda, karena bagaimana Anda bisa selesai kalau Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang akan Anda lakukan gitu. Kuliah S3 ini butuh
keyakinan tidak 100% tapi 1000% gitu ya. Jadi jangan sampai Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda sedang lakukan. Ya. Jadi bagi yang sedang kuliah S3 dimanapun Anda berada, yang sedang galau, yang sedang proses menyelesaikan S3 gitu ya, atau yang baru akan masuk, pastikan Anda mengikuti kiat-kiat yang saya share ini karena saya sudah mengalami bagaimana menjadi mahasiswa S3 dan semoga tips dari saya ini bisa membantu agar Anda bisa lebih fokus dan lebih semangat lagi dalam kuliah S3. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.